Shalom, selamat pagi. Kalau kita berbicara tentang prajurit, itu adalah sesuatu yang mulia, suatu jabatan yang mulia. Saya sendiri kagum untuk orang-orang yang memilih untuk berprofesi sebagai prajurit atau tentara. Karena tentara itu tuntutannya begitu besar dan begitu berat. Bayangkan di malam hari, suatu latihan pun, ini bukan dalam keadaan perang nih, suatu latihan pun, suatu-waktu harus dipanggil dan siap siaga. Dalam keadaan genting, meninggalkan keluarga. Dalam keadaan perang, bisa pulang dengan penuh luka. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan di Amerika misalnya, pada tahun 60-an terjadi perang Vietnam. Mereka pulang dengan kekalahan, dengan kemaluan, dan dengan banyak yang cedera, yang luka, yang cacat, dan banyak yang hidupnya berantakan. Pulang dengan luka-luka, dengan badan yang tidak utuh, bahkan ada yang bunuh diri, ada yang terikat dengan obat-obatan, menyedihkan. Dan maka dari situ muncul suatu pergerakan untuk menentang perang. Kita juga bisa bandingkan bahwa Paulus memakai istilah prajurit. Kita kenal bahwa kita ini adalah prajurit Kristus, dan Paulus mengenalkan suatu istilah prajurit. Mana di situ ada tuntutan-tuntutan sebagai prajurit Kristus. Bahkan di zaman Yohanes Pembaptis, karena waktu itu kehidupan dibandingkan dengan prajurit Roma, tuntutannya begitu berat. Bahkan Yohanes mengatakan, ketika ada prajurit yang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Yohanes katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuntutannya berat. Bahkan mereka harus tunduk pada otoritas. Disuruh apapun mereka harus lakukan. Jadi ini adalah satu kehidupan prajurit. Bahkan di Timotius katakan, seorang prajurit itu tidak memikirkan hal-hal lainnya, tapi adalah untuk menyenangkan komandannya, atasannya. Nah, itu yang disebut dengan prajurit. Tetapi Tuhan dalam pesannya minggu ini, bukan hanya menjadi prajurit yang biasa, tetapi Tuhan ingin kita menjadi prajurit yang bebas dari luka. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan perenungan yang saya dapatkan. Mengapa Tuhan ingin kita menjadi prajurit yang bebas dari luka? Di pesan Tuhan dikatakan, karena Tuhan ingin menghendaki kita jadi prajurit yang tangguh, bukan penuh luka. Karena apa? Karena ada tugas yang harus kita kerjakan. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau kita penuh dengan luka. Nah, kita renungkan firman Tuhan yang bagian pertama. Yang saya akan bawakan adalah tentang mengapa kita harus menjadi prajurit yang tidak luka atau bebas dari luka. Dan bagian kedua saya akan bawakan bagaimana respon kita yang benar sebagai prajurit Kristus yang sembuh dari luka. Pertama kita akan lihat di Mazmur pasal 19 ayat 21. Dan pertama saya akan beri judul selalu fokus pada Tuhan. Selalu fokus pada Tuhan, pada visinya Tuhan, pada rencananya Tuhan. Mazmur 19 ayat 21. Tetapi engkau, ya Allah, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Di ayat pertama, kalau saudara ibu bapak baca, di situ juga ada satu kata yang Daud tuliskan dalam Mazmur ini. Dia katakan, ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri. Di sini ketika Daud mengalami suatu tekanan, suatu fitnahan dalam hidupnya, ada sesuatu yang dia lakukan. Dia minta pertolongan Tuhan, keadilan Tuhan. Untuk memperjelas, saya akan berikan dua tokoh dalam Alkitab yang berhubungan dengan luka. Yang pertama, saya ambil contoh adalah Tuhan ingatkan akan Yefta. Siapakah Yefta itu? Nanti kita bandingkan dengan satu tokoh lainnya. Kita lihat background kehidupan Yefta. Yefta dilahirkan dari seorang pelacur. Ayahnya menghamil seorang pelacur dan lahirlah seorang anak yang disebut Yefta. Seorang anak yang ditolak, seorang anak yang tertolak, seorang anak yang terluka. Mungkin istilah sekarang tuh, ia dibully, diasingkan, dijauhi, direndahkan oleh saudara-saudaranya. Itu background kehidupan masa kecil dia. Setelah dia agak besar, diusir dari keluarga. Karena apa? Karena masalah warisan. Berpetualanglah ya. Berkumpullah orang-orang yang mempunyai luka. Bersatulah mereka dan menjadi satu gerombolan yang besar. Di mana Yefta menjadi pemimpinnya. Jadi Yefta ini bukan orang yang tidak punya prestasi. Dia adalah seorang pemimpin yang hebat. Makanya dia dipanggil oleh tua-tua untuk memimpin suatu bangsa, menjadi hakim saat itu. Dan kita bisa lihat di sini, seorang yang belum dipulihkan dari luka, itu bisa menjadi sesuatu yang cukup berbahaya ya di sini. Kita akan lihat selanjutnya. Yefta memimpin umat Israel untuk melawan musuhnya waktu itu mereka dikuasai oleh bangsa Midian. Dan Yefta mensetujui untuk menjadi pemimpin, tetapi dengan syarat dia harus menjadi pemimpin suku itu. Suku yang disebut dengan Gilead. Nanti Bapak Ibu Saudara perhatikan kata Gilead ini. Singkat cerita, dia memenangkan pertempuran, menjadi seorang pemimpin yang hebat, dan dia bernasar di depan Tuhan. Jadi Yefta ini
masuk dalam bilangan orang-orang yang dibilang dia punya iman pada Tuhan. Itu ada dicatat dalam Ibrani. Jadi dia orang yang percaya bahwa ada Tuhan. Tetapi pengenalannya masih dangkal. Di mana ia mempersembahkan anaknya sebagai nasar, itu bukan suatu korban yang disukai Tuhan. Nah, apa yang menjadi fokus di sini adalah Yefta belum sembuh dari luka-lukanya. Kita akan lihat apa yang terjadi ketika dia menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan luka. Suatu hari, datanglah suku dari Manasye untuk berperkara dengan dia. Karena dianggap Yefta tidak mengajak mereka berperang. Lalu bertengkarlah mereka, begitu hebat. Dan akhirnya kita ketahui bahwa di situ terjadi pembantaian. Yang karena orang mereka itu punya satu logat yang berbeda. Dan di situ mereka dibantai dan dicatat dalam Alkitab. Di Hakim-Hakim pasal 12 ayat 4. Di situ dikatakan mereka membantai 42.000 orang saudaranya tanpa kasih, tanpa melibatkan Tuhan. Yefta mengambil keputusan untuk membunuh mereka. Kita belajar di sini ya. Suatu prajurit, suatu pemimpin, suatu hamba Tuhan, ketika dia masih punya luka, dan luka itu disenggol, luka itu membuka kembali, bawa kepedihan, bawa kepahitan. Dan itu yang dialami oleh Yefta. Ketika bangsa atau suku Efraim dan Manasye menganggap bahwa suku Gilead adalah suku terbuang, suku yang menjauhkan diri dari bagiannya sebagai suku dari Yusuf, Gilead tersinggung. Dan itulah lukanya muncul kembali. Ini yang disebut dengan prajurit penuh dengan luka. Tindakan-tindakannya menjadi tidak berkenan pada Tuhan. Kita akan bandingkan dengan satu tokoh lagi yang bernama Yusuf. Dia punya background yang kurang lebih ada kesamaannya. Dilahirkan dari suatu keluarga yang utuh, anak yang dimanja, anak yang disayang. Tetapi dia sama juga, dia dibully oleh saudara-saudaranya, tidak disukai saudara-saudaranya, dijual, menjadi budak belasan tahun. Apakah itu tidak menjadi luka? Itu akan menjadi luka yang sangat mendalam. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika ia mempunyai fokus pada Tuhan. Kita bandingkan ya. Yefta mengambil semua tindakannya dengan dirinya sendiri. Fokusnya adalah diri sendiri. Dia ingin jadi pemimpin, dia ingin jadi penguasa, dia bertindak sendiri. Dia tidak melibatkan Tuhan. Bahkan dalam mengambil satu keputusan yang penting, di mana ada satu masalah, dia ambil keputusan sendiri dan akhirnya fatal. Tetapi yang ini sangat beruntung, dicatat Yefta memimpin 6 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang pemimpin seperti ini. Mungkin lama apa yang terjadi dengan bangsa itu. Tapi Yusuf sama-sama dibuang, sama-sama menderita, sama-sama luka. Tapi dia selalu berfokus pada Tuhan. Bagaimana kita bisa menyimpulkan dia selalu berfokus pada Tuhan dari nama anak-anak yang dia berikan. Kita lihat apakah Yusuf ini sudah pulih dari lukanya. Yusuf memberikan nama anaknya yang satu Manasye, yang artinya aku sudah lupa sama sekali kepada kesukaran dan kepada rumah Bapak. Dia sudah melupakan masa lalunya yang kelam. Dia sudah melupakan kesukarannya, kesulitannya sama belasan tahun. Ini adalah pengampunan, ada kasih. Efraim, Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesensaraanku. Yusuf melihat Allah dalam hidupnya. Dia melihat rencana Allah, dia melihat visi Allah dalam hidupnya. Dan ini dibuktikan ketika saudara-saudaranya datang, maka Yusuf mengatakan satu kata yang sangat terkenal. Dan kita tahu semua, sudah sangat terkenal perkataannya. Dia mengatakan, memang kalian meraka-rakakan yang jahat. Tetapi Allah meraka-rakakan yang baik. Dua tokoh yang mencerminkan bagaimana seorang prajurit yang penuh dengan luka dan prajurit yang sudah dipulihkan. Ini yang Tuhan inginkan, seperti Yusuf. Dipulihkan. Seorang prajurit bisa terluka. Suatu kita melayani bisa terluka. Suatu kita mengikuti Tuhan bisa terluka. Tapi masalahnya, apakah kita akan tetap menyimpan luka itu? Seperti Yefta. Luka yang disimpan terus. Dan itu akan muncul ketika luka itu disinggung. Atau seperti Yusuf, buang, lupakan, pulihkan bersama Tuhan. Fokus, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, saya berjudul, jangan pilih untuk terluka, tetapi terus maju bersama Tuhan. Pak Ishak sudah sampaikan, terluka itu adalah pilihan. Dalam Mazmur 19 ayat 22, kalau kita baca, kita perhatikan, di situ Daud mengatakan, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Daud terluka. Dia katakan pada Tuhan, Tuhan saya terluka. Dia memilih untuk terluka. Tetapi nanti kita bisa lihat responnya ya setelah terluka. Tapi di sini Daud terluka. Dia memilih untuk terluka. Ketika
kita menjadi prajurit Kristus, itu adalah suatu posisi. Setiap orang yang berada dalam Kristus otomatis menjadi prajurit Kristus karena dia akan berlawanan dengan roh-roh di udara, dengan iblis sebagai lawan. Itu sudah jelas, itu suatu posisi. Tapi ini juga menyangkut suatu proses. Ketika saya melihat Daud terluka, dia mengakui. Saya mengingat ada satu tokoh lagi dalam Perjanjian Baru, seorang anak muda yang punya satu potensi yang luar biasa. Backgroundnya kita akan lihat ya. Dia itu anak seorang yang cukup berada, hidup dalam satu persekutuan dengan orang-orang percaya. Ibunya jadi orang yang saleh, melayani orang-orang percaya. Dan anak ini terlibat dalam satu pelayanan orang-orang kudus. Sangat potensial. Dan potensi ini dilihat oleh Rasul Paulus. Dan diajaklah dia untuk sama-sama melayani. Untuk melayani Tuhan. Dipilih. Kita lihat ya, Paulus tidak sembarangan mengajak orang. Dia ajak orang-orang yang punya potensi, memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Siapakah orang ini? Anak ini dikenal dengan nama Yohanes Markus. Itu ibu bapak, saudara bisa lihat di Kisah pasal 12 ayat 12. Tapi apa yang terjadi ketika dia mengikuti dalam satu pelayanan? Kita perhatikan, pelayanan Paulus adalah menjangkau orang-orang di luar Yahudi. Kita perhatikan bahwa Yohanes Markus, background-nya adalah seorang Yahudi. Dia merasa nyaman dalam lingkungan orang Yahudi. Tetapi ketika akan dibawa Paulus keluar, nah mulailah muncul. Dia takut. Dia bisa tafsirkan seperti itu. Dia takut. Dia tinggalkan pelayanannya. Dia pulang ke Yerusalem. Ini kalau dalam istilah tentara mungkin disebutnya dengan desersi. Tidak melakukan perintah komandan. Suatu yang cukup besar akibatnya. Mungkin kalau kita di sini bisa dikatakan dicopot jabatannya dengan tidak hormat. Desersi. Paulus begitu marah. Dan kalau kita lihat kita akan baca mungkin ya sini ya, di Kisah pasal 15 ayat 38. Terjadilah akibat waktu itu anak ini masih muda. Seorang muda ini Paulus sampai bertengkar hebat dengan Barnabas. Ya, saya akan bacakan. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Kalau kita perhatikan dalam terjemahan lainnya atau dalam bahasa lainnya, ketika Barnabas ingin mengajak kembali Markus untuk sama-sama melayani setelah dia pulang ke Yerusalem, di situ jangan jelas Paulus mengatakan orang ini tidak layak, orang ini tidak mempunyai sesuatu yang perlu dibanggakan atau perlu diajak, tidak layak orang seperti ini untuk melayani Tuhan. Di sini Paulus sangat keras sekali pada Yohanes Markus. Kalau kita lihat pelayanan Paulus sangat luar biasa. Dia bandingkan pelayanan Yohanes Markus dengan Silas. Siapa Silas? Silas itu salah satu pelayan yang melayani makanan untuk janda-janda orang Yunani di luar Yahudi. Dia adalah orang-orang yang terkenal penuh dengan roh dan pelayanannya luar biasa. Silas ikut kemanapun Paulus pergi dan apapun yang terjadi, dipenjara, dipukuli. Tapi yang satu ini pergi meninggalkan. Ketika Barnabas ingin mengajak Yohanes Markus kembali dalam satu pelayanan, kembali melayani Tuhan, Paulus menolak dengan sangat keras. Dia katakan tidak layak orang seperti ini diajak kembali untuk melayani. Saya berpikir, apakah Yohanes Markus waktu itu bisa memilih untuk terluka, untuk sakit hati, untuk pahit kepada mentornya, pada orang yang dia kaguminya? Bisa, sangat mungkin. Dia bisa memilih untuk sakit, untuk luka. Tetapi pada proses, kita perhatikan di sini, ada mentor-mentor yang membimbing dia. Ada Barnabas yang tetap mengajak dia menginjili ke daerah-daerah lain. Ada Petrus yang membimbing dia. Kalau ibu bapak perhatikan dalam sejarah dicatat, yang menulis kitab Markus, Injil, salah satu kitab Injil, adalah orang yang disebut dengan Yohanes Markus ini. Seorang desersi dalam keprajuritan, dalam tentara. Orang yang meninggalkan pelayanan Tuhan, yang pergi begitu saja pulang ke rumahnya. Yohanes Markus ini yang menulisnya. Mengapa dia bisa menuliskan Markus? Karena Petrus menyuruh dia untuk menuliskannya. Menjadi seorang yang berguna. Mau diproses. Dia tidak memilih untuk sakit hati. Dia memilih untuk tidak terluka. Dan Barnabas membimbing dia. Sehingga kita ketahui Paulus di saat-saat terakhirnya di penjara ketika dia menunggu kematiannya, ada satu kata yang dia katakan, bawalah Yohanes Markus kepadaku. Dia ingin Yohanes Markus datang kepada dia. Karena dia bilang,
Yohanes Markus ini adalah orang yang sangat berguna dalam pelayananku. Kita akan lihat 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Bagaimana perubahan seorang yang desersi, seorang yang bisa terluka, seorang yang punya potensi, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, seorang yang masih muda bisa dipulihkan menjadi alat yang sangat berguna untuk Tuhan. Nah di sini ya 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Seorang yang begitu ditolak oleh Paulus, ya saya mengerti, Paulus punya satu visi, punya misi yang sangat besar dan berat, dan dia menganggap tidak layak Yohanes Markus. Saya tidak menyalahkan Paulus dalam hal ini, tetapi bagaimana itu bisa melukai Yohanes Markus. Tetapi Yohanes Markus memilih untuk berbuah, dia memilih untuk melupakan dan memilih untuk tidak terluka dalam hidupnya. Dia menjadi seorang yang berguna bagi Tuhan, bagi Paulus, luar biasa. Jadi terluka ini adalah satu pilihan. Apakah kita mau terus terluka seperti Yefta atau mau maju seperti Yohanes Markus, mau bebas seperti Yusuf? Itu adalah pilihan. Menjadi seorang yang penuh luka seperti Yefta akan membuat keputusan-keputusan yang membahayakan, keputusan-keputusan yang bisa mengimplementasikan lukanya pada orang lain. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Apa yang terjadi dengan gerejanya. Kita akan baca sebagai ayat terakhir. Saya ingin kita semua membaca bersama-sama di Mazmur 147 ayat ketiga. Ya, kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ketika seorang mau datang pada Tuhan, mau terus maju bersama Tuhan, buang semua luka dan biarkan Tuhan yang pulihkan seperti Yusuf. Pilih yang baik, lepaskan luka, jangan pilih luka seperti Yohanes Markus. Dan biarlah kita semua menjadi prajurit sejati yang sudah bebas dari luka, karena Tuhan punya satu tugas yang mulia untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.